Aneh banget, rumah ini seperti dikutuk 3 kali kejadian mati secara tragis. Begitu saya pegang pintu slotnya gini, saya dorong, nggak terkunci tuh Kak, pintu utama loh. Kita buka, begitu baru buka pintu nih, Mister Tanaka sudah di atas, sudah tergantung. Tertulis kalau lebih baik saya mati daripada menanggung malu. Halo orang-orang tersesat, kembali lagi di channel Jalan Buntu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Nah, kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Ki, Oke. gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Makasih banyak udah dateng, udah nyempetin waktu. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang ke studionya nih kemarin nih. Sama-sama. Jadi gimana Ki, awal mula ceritanya Ki Dewo ini? Cerita ini berawal sih memang dari rumah dekat ya, nggak jauh sih. Dari rumah saya itu ya terhitung 4 rumah dari tempat saya. Kebetulan ya satu rumah ini memang beberapa kali kejadian ya 3 kali kejadian. 3 kali? 3 kali kejadian. Stop Ki, ntar dulu ya. Nanti kita lanjut. Oke. Nah, buat Sobat Buntu, makin penasaran kan sama ceritanya Ki Dewo? Pokoknya jangan kemana-mana, tonton terus Jalan Buntu. Selamat datang di YouTube channel Jalan Buntu, Yang akan menemani malam kalian. Nah, buat Sobat Buntu, sebelum kita lanjut ceritanya Ki Dewo, kita nyalain dulu dupanya supaya lebih rileks. Ya. Jadi gimana nih lanjutannya Ki? Ya, untuk cerita ini memang cerita yang saya alami dan saya sendiri ikut membantu di rumah ini loh. Dari tiga kejadian ini saya sendiri yang ikut serta dalam membantu ya. Dari yang pertama yang membantu, yang kedua satu keluarga habis, ketiga yang orang Jepang juga. Kejadian ini benar-benar luar biasa buat saya. Karena waktu itu memang lingkungan itu kan memang mempercayain saya sebagai koordinator keamanan. Jadi awal yang pertama ini dulu nih, awal kejadian pertama itu salah satu dari pembantunya ya. Dan disebabkan oleh yang punya rumah. Yang punya rumah? Majikan? Majikan, dalam arti majikan. Jadi saya sebut namanya Mbak Sri. Mbak Sri ini kerja di situ memang sudah lama ya. Memang kalau dilihat nih, kalau kita laki-laki melihat Mbak Sri ini ya sosok perempuan cantik. Cantik, berhijab. Ya kalau di kampung mungkin kembang desa kali ya, karena di Jakarta pun banyak yang naksir sebenarnya dia. Idaman. Dia kerja di situ sebagai baby sisternya. Baby sister, awal dia datang kerja di situ, beberapa bulan ke depan ini keluar ngobrol dengan kita. Kadang sering saya ledekin, Mbak Sri. Yeah. Ini kok beberapa bulan ke depannya ini kok hampir 6 bulan, ini jarang keluar.
jarang keluar dan rumah ini tertutup. Yang tadinya ini open buat siapa aja silakan, kalau mau minta kopi ke Mbak Sri boleh. Ini kok tertutup sampai tetangga kiri kanan depan. Kita pun sebagai keamanan lingkungan sempat bertanya, kok Mbak Sri nggak pernah kelihatan Pak? Nah si bosnya ini selalu nutupin. Ada lagi ngurusin anak saya, takut kena panas di luar, banyak debu. Selalu begitu nih alasan si bosnya. Ya kita mah percaya aja kan, namanya yang punya rumah. Kita kan nggak punya hak untuk masuk-masuk kan. Udah singkat cerita, hampir 6 bulan ini dia nggak keluar. Ini kok nggak keluar. Ya udahlah biarinlah, kita mah nggak curigaan, biarin. Di situ juga di rumah bosnya kerja kan. Dari situ sampai sempat calon suaminya Mbak Sri pun datang ke situ, nggak dikasih masuk. Itu nggak dikasih masuk sama bosnya. Alasan inilah, itulah. Itu kenapa saya tahu si calon suaminya ini nggak boleh masuk. Karena beliau itu duduk di pos, saya tegur. Mas nunggu siapa? Itu Pak, saya nunggu Mbak Sri. Oh Mbak Sri itu yang kerja di ujung. Yang nomor 16. Iya Pak. Lah ke sana aja emang kenapa? Nggak boleh Pak, nggak boleh masuk sama bosnya. Katanya takut kena panas lah, kena debu, bilangnya begitu Pak. Nah terus sampean gimana mau nunggu? Nggak tahu. Saya tanya itu Mbak Sri emang siapa? Calon istri saya Pak. Tuh, ngobrol-ngobrol begitu tuh. Ya itu nggak selang lama kok dari kejadian saya ketemu calon suaminya ini, kurang lebih 3 mingguan. 3 mingguan itu kejadian Mbak Sri. Dan yang bikin heboh karena yang teriak pertama ini pemilik rumah. Tapi yang menyebabkan si Sri meninggal ini pemilik rumah juga. Jadi usut punya usut, begitu Mbak Sri meninggal ini ditemukan itu ada kertas kecil ya, ada kertas kecil. Dia di situ ada Mbak Sri mungkin nulis surat kali di situ tuh. Tertulis kalau lebih baik saya mati daripada menanggung malu. Di situ ada tulisannya, saya sempat baca, saya pun ikut baca. Dan dalam kurung di tulisan itu, saya dihamilin oleh bapak. Ditulis. Nah bapak di situ kan berarti yang punya rumah. Iya. Tapi sempat ramai di situ Mas, karena bapak ini yang punya rumah ini kan tetap nggak mau ngaku, tetap kekeh, bukan saya. Ya mungkin takut kali. Takut suruh tanggung jawab ataupun apalah segala macam. Sempat rame. Akhirnya kumpul semua keluarganya dari si bapaknya, keluarga dari istri, kumpul semua dan baru di situ menyatakan iya kalau Sri itu hamil karena ulah bapaknya. Itu. Jadi si Sri ini meninggal itu mungkin malu ya, nanggung malu. Yang pertama malu, yang keduanya itu kan udah menentukan hari. Hari mau pernikahan dengan si suaminya. Tapi kejadian seperti itu. Itu karena perut besar juga kan. Oh sudah besar. Udah besar. Tapi kan di situ istrinya dari si bapak ini nggak pernah melihat. Karena diket apa sih kalau orang jawabnya? Kemben atau apa? Kemben. Terlalu diikat kemben. Padahal mah perut gede kan nggak mungkin diikat kemben. Karena mungkin jarang pulang juga istrinya. Atau jarang pulang. Jarang pulang kalau istrinya. Istrinya ini kan suami di lingkungan, istri kerja jauh. Istrinya di Bandung kerjanya. Di luar kota. Di luar kota. Dan dia pulang itu paling kadang 2 minggu sekali,
kadang 3 minggu sekali, kadang 2 bulan sekali baru pulang. Oh gitu. Ya mungkin hilap atau gimana. Itu kejadian yang pertama di rumah ini nih. Kalau untuk status itu pas kejadian karena sambil menunggu keluarga dari Mbak Sri ya, dari Purwokerto, itu kan sempat ramai kan, sempat berantem tuh berdua, suami istri cekcok. Ya cekcoknya itu karena menemukan surat itu, kalau Mbak Sri diambilin bapaknya, kumpul tuh sama keluarga tuh di situ. Dan istrinya hari itu juga minta cerai. Hari itu juga minta cerai. Dan memang bapak ini kan nggak berhak rumah itu kan yang punya istrinya. Oh gitu. Nggak berhak. Dan dari pihak istrinya, pihak keluarga istri, pihak keluarga si pelaku ini, ya tetap menuntut harus dituntaskan lewat jalur hukum. Oh gitu. Ya, ini urusan dengan pihak berwajib. Bapaknya itu. Ya, tapi kan sambil nunggu keluarganya Mbak Sri datang, ya mungkin masih negosiasi ataupun apa, tapi kan di luar ini warga kan emosi, Mas. Emosi, kepengennya nih orang ini udah dihabisin, pukulin aja, pukulin. Sempat ramai di situ. Nah, kita tahan, jangan anarkis, karena ini apapun bentuknya si Sri sudah nggak ada. Sambil nunggu pihak keluarga Mbak Sri, dia datang. Ya alhamdulillahnya pihak keluarga Mbak Sri legowo mau nerima. Dan nggak bisa nuntut apapun. Karena apa yang mau dituntut? Mbak Sri sudah nggak ada, sudah meninggal. Justru yang nggak terima calon suami. Calon suaminya itu setelah beberapa hari dibawa, mungkin dimakamkan langsung ya ke Purwokerto. Ini si calon suaminya datang lagi ke Jakarta nuntut si pelaku masuk penjara. Oh gitu. Ya, jadi selesai itu ya pelaku masuk penjara. Udah selesai itu, udah nggak ada hubungan antara suami istri lagi, udah cerai di situ di tempat. Status rumah kosong selama 2 tahun. Kosong selama 2 tahun dan tertulis dijual itu rumah. Kejadian tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Tahun 2000 kejadian Mbak Sri. Untuk kejadian si Sri kita nggak ngitung tahun, kita ngitung hari. Karena beberapa hari setelah Mbak Sri dimakamkan ini, itu mulai banyak di situ tuh angkernya, seremnya mulai. Dari mulai tangisan, dari mulai teriak sakit, itu ada di situ. Dan saya sendiri mendengar langsung. Saya sendiri mendengar, tetangga juga mendengar, termasuk sebelah rumah persis, itu kan kos-kosan. Yang mendengar langsung penjaga kos, Pak Udin, itu mendengar langsung. Itu bukan hitungan tahun, itu hitungan hari. Karena kan selesai si Mbak Sri dibawa oleh pihak keluarganya ke kampung. Selang 2 harinya ini rumah kosong. Rumah kosong ditinggal sama istrinya, tinggal si bapaknya tok di situ. Dan itu nggak keluar sama sekali. Keluarnya itu dijemput oleh pihak yang berwajib, oleh si calon suaminya. Nah, sekitar jarak 1 minggu deh. Nah, mulai penampakan. Yang biasanya aman-aman aja itu rumah, yang biasanya setiap menjelang maghrib ataupun habis maghrib sampai menjelang isya pada kumpul di teras, nongkrong, pada ngopi-ngopi bareng. Setelah kejadian itu bener-bener itu rumah kayak kuburan, sepi, gak ada yang berani. Kalau Pak Udin ini yang saya tanya ke beliau ya, karena kan dia sebelah rumah persis nih. Awal dia ngelihat si sosok ini nih, perempuan ini nih, Mbak Sri ini dari suara dulu.
Dari suara, minta tolong, teriak sakit. Pak Udin lihat itu ke rumah sebelah, karena sebelahan persis ini. Kok masih ada yang minta tolong, teriak. Apa nih wujudnya kali ya, apa setannya, atau apa. Itu ditongolin di depan Pak Udin. Di depannya? Di depan Pak Udin. Dan sosoknya itu. Kuntilanak merah. Rambut panjang, muka hancur. Itu di depan Pak Udin persis. Dan memang setiap hari itu kalau yang dialamin Pak Udin itu di jam sekitar jam 12 lewat malam. Tengah malam. Tengah malam. Karena kan kalau Pak Udin ini kan memang jaga kos-kosan kan dia di luar, nggak mungkin di dalam kan. Dia di luar selalu mendengar itu. Dan setiap hari loh. Setiap jam 12 lewat itu pasti dengar suara itu. Dan ternyata bukan Pak Udin tok yang mendengar. Sampai yang di kosan yang di atas pun mendengar. Sampai Pak Udin yang ngekos ini nanya, "Pak, denger nggak?" "Iya, udah diem aja. Udah biasa sebelah." Ya mungkin karena Pak Udin udah sering kali ya. Dari awal kejadian sampai beberapa bulan ke depan dia digangguin seperti itu. Pak Udin yang merasakan seperti itu. Dan saya pun sebenarnya sempat melihat. Itu melihatnya pun karena saya penasaran. Kalau saya lihat di rumah sendiri, tempat saya kan depan ada pohon Kamboja sama pohon belimbing. Kita lagi ngobrol-ngobrol, itu nangkring di depan saya persis. Oh gitu? Sama bentuknya apa yang diceritakan Pak Udin. Sosok kuntilanak merah. Dan ketawa iya. Teriak iya. Tolong, sakit, hilang dia, terbang. Dan larinya ke rumah itu. Ke rumah itu? Iya, jadi bukan hanya saya. Dan bukan juga Pak Udin. Beberapa supir di situ pun melihat kalau pulang malam selalu diganggu. Jadi sosok ini ganggu sebenarnya. Ya mungkin satu karena matinya nggak wajar ya, mohon maaf. Karena mati. Mungkin seperti itu. Dan untuk kejadian yang kedua, ini kan selesai, kejadian yang pertama selesai nih. Nah, ini udah nggak ada gangguan lagi dah. Mungkin dari pihak keluarganya si almarhum ini disempurnakan kali ya. Mungkin didoain kiai atau didoain para ustadz, atau mungkin berapa bulan dia didoain terus. Jadi dia nggak pernah, ya nggak ada perwujudan lagi, nggak ada pernah gangguan lagi, ataupun mendengar suara seperti itu lagi itu sudah nggak ada. 2 tahun masuk lagi. Masih orang Jakarta juga sebenarnya sih, nggak jauh, nggak perlu saya sebut kotanya ya atau tempatnya ya, takutnya melihat atau apa kan privasi, takut. Ini kejadian lagi setelah kosong ini, berarti kosong 2001, 2002, terisi di 2003 bulan Juni. Itu terisi suami istri, anak umur 4 tahun, dan pembantu 1. Tapi mereka menempatin rumah ini tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Berarti cuman Juni, Juli, Agustus. Hanya 3 bulan. 3 bulan ini tepatnya tanggal 14 Agustus itu menjelang kemerdekaan RI. Dan sebelum kejadian ini pun saya sempat ke rumah itu minta sumbangan untuk kegiatan di Agustusan itu. Itu tepat di tanggal 14 Agustus. Itu pun sebenarnya kita sudah curiga dari pagi. Curiganya apa? Kok ini rumah kok lalat banyak? Lalat banyak. Yang keduanya pintu garasi rolling door ini kebuka separuh. Dan si lalat ini masuk dari situ nih. Kok lalat banyak ya? Itu awal saya menemukan. Kok lalat banyak ya?
dan suara anjingnya dia pun nggak terdengar. Yang biasanya anjingnya itu paling cerewet lah kasarannya nih, gonggong terus. Ini 5 ekor loh anjingnya, gede-gede semua. Ya feeling saya mah, pikiran saya nih ya, ini emang paling anjingnya kali, ada yang mati satu tuh gimana ini. Dan itu lalat banyak tuh. Awal saya lihat sekitar jam 10 pagi tuh. Kok lalat banyak. Udah gitu sebelah rumah sama. Sebelah rumah mbaknya ngomong ke saya, "Pak, sebelah lalat kok gede-gede ya? Sama kayak bau-bau bangke." Wah, nggak tahu deh mbak. Itu kali si gogoknya pada mati kali, itu gimana? Apa ada apa di dalam? Cek dong pak, takutnya ada apa-apa. Soalnya ini pintunya juga kebuka sedikit pak. Yang biasanya kan orang ini kan ketutup, nggak mau bergaul sama kita. Oh gitu. Ini yang kedua ini, yang nempatin rumah ini nggak pernah mau negur tetangga ataupun hanya sekedar hello, nggak mau dia. Ini keluarga tertutup. Si pembantunya pun dilarang untuk keluar. Keluar hanya untuk beli sayur. Selesai udah masuk lagi, pintu tertutup semua. Tapi ini tumben ini. Tanggal 14 sekitar jam 10, kok ini rolling door kebuka. Dan memang ya saya lihat kok banyak amat lalat ya. Itu baunya nyengat. Tapi saya belum curiga kalau di dalam itu ada apa-apa. Nggak berani saya. Saya muter lagi. Teman saya satu yang rekan kerjaan tuh, patroli juga muter. Dia laporan juga ke saya. Dan ini rumah yang nomor sekian, kok lalat banyak banget ya? Iya, saya udah lihat tadi ke situ. Apa nggak kita cek nih? Takutnya ada terjadi apa-apa. Ya, ntar dulu, kita tunggu RT dulu deh. Jangan kita yang masuk, takutnya kita kesalahan, gegabah namanya. Udah kita ngubungin RT tuh. RT nggak ada, nggak di tempat, lagi keluar. Suruh tunggu tuh sama istrinya. Nanti balik lagi aja pak. Paling Pak RT pulang jam 4. Menjelang asar. Ya udah deh, biarin deh. Kita tunggu. Ini makin banyak lalat. Kok makin banyak lalat ya? Dan saya nggak berani ninggal itu. Saya pantengin itu rumah. Tak tungguin deh. Barangkali banyak keluar kek. Atau siapa kek. Biasanya kan suara anaknya. Mbak main bola. Mbak, itu pun nggak ada. Nggak ada suara anaknya. Kok anteng, sepi, apa pada pergi? Apa memang sengaja pada tidur atau gimana? Yaudah biarinlah. Kita tunggu Pak RT aja. Karena kan RT kan berhak dong kalau untuk nengokin rumah warga kan boleh. Nah, singkat, kita tungguin RT. Jam 3, RT pulang. Kita samperin, Teh. Itu rumah warga ente tuh yang nomor sekian. Itu kok lalat banyak banget, Teh. Kita mau ngecek ke situ nggak berani. Takutnya kesalahan, kalau situ kan yang punya lingkungan. Boleh dong. Ntar dulu deh, saya sholat asar dulu. Nah, Pak RT sholat asar, 3:30 tuh selesai. Kita ke situ. Kita cek ke situ, ke rumah itu. Saya, temen, Mas Eko, sama Pak RT. Pak Tony. Kita lihat ke situ. Itu kita baru buka rolling door nih mas. Karena kan kalau kita mau masuk masakan jongkok begini kan ribet. Coba Teh naikin sedikit biar kita bisa masuk ke dalam. Ya, naikin sedikit. Kita baru tarik begini rolling door. Dan di depan tuh udah kelihatan. Teh, kok ada darah ya? Banyak darah di situ. Banyak darah. Itu kan rolling door dibuka, dapur. Di sini kamar pembantu. Itu kita udah lihat darah di situ mas. Kita jangan masuk deh, nggak berani. Kita lapor polisi aja deh. Ini ngeri nih, takutnya ada terjadi apa-apa. Kita ke dalam sedikit. Jendela samping itu horden nggak ditutup.
itu makin banyak ke dalam. Teh, tuh darah sampai ke dalam ke ruang tamu. Makin penasaran dong kita kan, ada apa ya? Udah teh keluar. Kita telepon dulu Bimas Babinsa. Kalau bisa suruh datang. Kita hubungin RW-nya dulu sekalian. Udah kita nunggu mereka tuh. Mereka datang, baru kita berani masuk, Mas. Begitu masuk ke dalam, kita cek dulu sumber darah itu dari kamar samping dapur kan, nggak ada apa-apa. Kok ini kok bekasnya ke sini? Nah, kita udah ngeliat sampai ke dalam sana itu, lihat dari samping ya, dari jendela itu kan, barulah kita berani buka pintu tengah itu. Buka pintu tengah, itu buka, berantakan semua rumah. Loh, kok berantakan, Teh? Udah deh, kita masuk. Kita lihat itu yang kita lihat pertama kalinya, itu di kamar utama, itu pembantu. Pembantu. Dalam kondisi ini hampir lepas, Mas. Leher hampir lepas. Dan posisinya ini, kepala ini nengak begini. Astaga. Kepala nengak begini, serentak kita teriak, astagfirullahaladzim. Ini mah perampokan, Pak. Udah diem semuanya. Masuklah ke dalam. Ternyata satu kamar utama ini, semua jenazah ditumpuk di kamar itu. Di situ? Ya. Dari yang punya rumah bapak nih, sebut namanya deh. Dari bapaknya sendiri pun posisi badan setengah di tempat tidur di kasur, tapi kepalanya di samping, udah ngeletak begini. Sama. Leher seperti itu. Lihat dari istrinya posisi waktu itu di depan kamar mandi. Itu sama. Kondisi tengkurap seperti ini dan leher sama seperti itu. Yang kasihan yang anaknya, Mas. Yang umur 4 tahun ini di kepala nih hancur. Ya, saya lihat ya. Belakang. Karena posisi si anak ini ditengkurupin di badan si ibunya. Untuk di leher hanya sedikit sih luka sih. Tapi yang parah di kepala nih. Sampai kelihatan loh. Sampai dalamnya kelihatan. Yang lebih ngerinya lagi, mbaknya. Di saat saya mau kita pindahin nih, kebetulan waktu itu kan saya ikut bantu nih. Saya ikut bantu untuk pindahin si para mayat ini nih. Ini hampir putus. Kepala ini mau saya angkat ini hampir lepas. Sampai gimana nih caranya nih, Pak? Biar nggak lepas nih. Ini hampir lepas loh. Hampir lepas. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Udah deh, biarin pihak kepolisian aja, kita hanya membantu sekedarnya. Dan yang paling heran, anehnya ya, kalau dikatakan perampokan, barang-barang masih ada. Ada semua. Barang-barang yang berharga nih, dari mulai mobil, TV, VCD. Dulu kan lagi heboh-hebohnya VCD dong, rame-ramenya kan. Sama perhiasan. Perhiasan masih. Dan duit diberantakin di lemari itu nggak dibawa. Masih utuh di situ. Dan apa yang dipakai oleh dari pembantunya, sampai bapaknya, sampai istrinya itu kan perhiasan tuh pakai. Itu masih lengkap, masih utuh. Yang hilang laptop, HP, sama dokumen-dokumen penting yang hilang. Itu yang hilang hanya itu. Untuk harta bendanya masih utuh. Dari mulai duit, perhiasan, segala macam itu masih utuh. Gak diambil sama sekali. Yang hilang hanya itu. Dokumen, laptop, sama HP. Itu yang hilang. Itu pun kita tahu setelah dari pihak keluarga korban ini datang ke lokasi. Dan sempat saya dengar, ini mah saingan bisnis. Ya nggak tahu ya saingan bisnis atau apa, ya kurang ngerti kita mah.
Karena kan ini pasangan-pasangan muda. Wong anaknya aja baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Dilihat dari KTP-nya ya istrinya masih umur 29 kok. 29, suaminya umur sekitar 35-an. Mulai heboh tuh kejadian kedua. Beuh, itu yang namanya komplek. Yang biasanya rame kayak semut. Mendadak sepi total, pek kayak kuburan. Nggak siang, nggak malam, nggak ada yang berani nongkrong. Termasuk penjaga kos nih Pak Udi nih, yang biasanya dia datang nggak pernah mau datang. Takut terganggu seperti dulu. Dan memang iya gangguannya luar biasa, Mas. Udah ngeri dah. Karena saya sendiri pun menyaksikan, mendengarkan kejadian di situ, melihat dengan mata kepala sendiri. Apalagi saya kan ikut evakuasi kan. Itu yang sering terdengar jelas tuh anaknya. Anaknya. Dan anaknya memang sering teriaknya, "Mbak, main bola, gol. Mbak, main bola, gol." Itu terdengar. Serius? Terdengar. Benar-benar terdengar. "Mbak, gol, main bola, Mbak." Itu anaknya yang terdengar. Langkah, mulai penampakan. Kayak satu keluarga ini kayak lagi ada pesta, rame. Itu di rumah itu. Angkernya melebihin kejadian dari yang pertama, yang Mbak Sri itu. Itu lebih parah yang keduanya. Benar-benar penampakan itu luar biasa. Dan gak ada yang berani, Mas. Itu rumah sedak kosong. Sepi komplek. Karena kan kejadian yang kedua ini kan kejadiannya sangat luar biasa. Dan hampir seluruh tetangga kiri kanan terganggu semua. Terganggu semua. Dan beberapa kali anak kos itu kesurupan. Dan anak-anak kos ini ada yang beberapa kali kesurupan ya. Itu kesurupan ini kurang lebih 4 kali kali. Dari kesurupan ini semua teriak itu minta disempurnakan. Waktu itu memang saya yang datang ke situ kan. Saya tanya, "Kamu tuh dari mana?" "Dari sebelah." "Sebelah mana?" "Saya minta disempurnakan." "Loh, sempurnakan kamu kan berbeda agamanya. Nanti kalau saya bacakan syahadat, nanti kamu masuk Islam." "Enggak, aku minta disempurnakan." Nangis, teriak, sakit, hilang, teng. Yang kesurupan sembuh. Itu kejadian 4 hari berturut-turut seperti itu. Masuk lagi ke sama nih bocah ini juga. Satu orang ini nih, kosan yang paling ujung tuh, nomor 7. Kalau ya nggak apa-apa saya sebut namanya, anak Bandung. Anak Bandung, Mbak Rani namanya. Dia terus yang selalu kesurupan. Dia terus dan selalu mengatakan seperti itu. "Saya minta sempurnakan." Sakit, dah hilang lagi. Itu 4 hari Mas berturut-turut Mbak Rani ini. Tapi yang masuk ke Mbak Rani ini sosoknya sama apa beda-beda? Sama. Dia juga sama. Nah kalau kita mau sempurnakan dia, ya nggak mungkin dong. Kan beda keyakinan. Maksudnya dia itu yang mana? Yang bapak? Yang ibunya. Oh, yang ibu. Yang ibunya. Istrinya si bapaknya. Iya. Kan dia kan beda keyakinan. Kan yang dimasukin Islam, yang masukin kan beda. Oh gitu. Nah kalau kita bacakan syahadat berarti dia masuk Islam nanti. Iya kan? Jadi sempat disempurnakan atau tidak? Gak ada yang bisa menyempurnakan. Karena kan di lingkungan kita di situ kan memang gak ada ya pendeta ataupun ini ya biksu ya. Adanya mayoritas di situ ustadz semua. Ya paling kita bentengin badan si Mbak Raninya tok biar nggak masuk lagi.
Berarti dari semenjak kejadian, berapa lama tuh isi lagi? Isi lagi berarti karena itu kosong dari 2001, 2003, 2002, 2003 terisi. Ya dari 2003 sampai kejadian di yang ketiganya 2017. 2017. Isi 2017 orang luar, orang Jepang. Orang Jepang. Nah, orang Jepang ini juga sama di situ meninggal juga. Jadi satu rumah ini kejadian 3 kali. 2003 ke 2017. Itu kosong. 14 tahun ya? Iya. Iya. Terisi di tanggal 2017. Itu si Mister Tanaka, orang Jepang. Itu pun kejadian sama. Itu sama kejadiannya. Seperti kejadian yang pertama nih. Cuman si Mister ini yang biasanya berangkat pagi kerja tuh kelihatan. Kalau sore dia muter-muter bawa peliharaannya dia nih keliling komplek. Nah ini 7 hari ini nggak kelihatan nih si Mister nih. Kita pikir ini keluar kota. Walaupun dia orang Jepang, bagi saya, salut ya. Orangnya baik, ramah, dan mau nolong tetangga. Intinya dia nggak sombong. Nggak sombong dia. Nah ini kok tumben si Mister kok nggak ada. Sebentar Ki, di rumahnya ada siapa aja Mister Tanaka? Cuman ada tukang masak. Berdua berarti? Berdua. Tukang masak nggak nginep. Tukang masak cuman pagi sampai sore nih jam 3 pulang. Nunggu si Misternya pulang nih, pulang kerja. Kan Mister pulang kadang jam 4, kadang jam setengah 5, kadang juga jam 3 pulang. Mobil punya, cuman jarang dipakai. Jarang keluar pakai mobil. Kebiasaan dia tuh naik bajai. Naik bajai setiap hari. Jadi dia punya mobil ini nggak pernah dipakai, geletak aja udah di garasi. Karena dia siap kerja, berangkat, mau ke tempat ibadahnya dia pun selalu pakai bajai dan punya langganan dia di situ. Nah, ini kok berapa hari, 7 hari nggak kelihatan si Mister nih. Tetangga pun nanya, Pak, si Mister kemana? Nggak tahu nih, pulang kampung kali ke Jepang. Ah enggak, orang 2 minggu kemarin aja ada perempuan di sini kok. Perempuan, istrinya kali. Nah, saya tanya tuh mbaknya tuh, Mbak, katanya ada perempuan di rumah si Mister. Istrinya Pak, datang dari Jepang. Oh gitu, cuma kemarin ribut Pak, berantem. Itu 2 minggu sebelum kejadian nih si Mister. Itu istrinya datang, tapi berantem dengan istrinya. Berantem kata si mbaknya itu. Lah kok nggak dipisahin Mbak? Enggak lah, bahasanya bahasa sana saya nggak tahu. Dah, setelah sebelum kejadian 2 minggu itu nggak lama istrinya nggak ada, pulang. Kembali si Mister sendirian lagi di situ tuh di rumah. Itu sempat masih pagi berangkat kerja, sore dia masih muter. Saya senangnya kalau si Mister ini kalau sore muter ini ngasih jajan ke kita-kita. Kayak kalau lagi keamanan pada kumpul nih di pos nih, jajan kasih semuanya. Anak kecil, anak jajan semuanya. Jadi kalau muter itu si Mister selalu bawa duit 10.000 habis kepok segini. Ini kalau belum habis dia nggak akan pulang. Tetap muter aja dah. Sampai tuh duit habis. Itu yang saya tahu kebaikannya dia ya. Walaupun dia orang luar, baiknya bagi saya luar biasa. Sampai pernah tetangga pun sakit tengah malam, cari taksi nggak ketemu, susah. Misternya nganterin ke rumah sakit. Oh gitu. Misternya yang nganter ke rumah sakit. Nggak cerita, 7 hari ini si Mister nggak kelihatan nih. Kemana ini orang? Si langganan bajai pun nggak kelihatan. Ternyata langganan bajai ini pulang kampung.
Oh, Kang Bajai nggak ada berarti misternya pulang kampung juga kali. Kan kalau misternya ada berarti tukang bajai langganannya ada di depan rumahnya itu nungguin dia kan. Kok ini nggak ada tukang bajai. Berarti pulang kampung kali. Saya tanya ke temennya, sini kemana Wak? Pulang kampung. Oh pulang kampung, pantas nggak di depan rumah si mister. Iya misternya juga nggak kelihatan. 7 hari ini nggak kelihatan mas misternya. Itu pun sama. Janggal lagi buat saya. Kok ini rumah kok lampunya nyala terus. Lampu nyala dan hewannya dia bunyi. Nggak berhenti nih. Apa hewannya kelaparan kali? Misternya pergi keluar kota. Apalagi tugas di mana? Apa misternya nggak ada kali ya? Kita penasaran. Kok anjing makin kenceng bunyinya. Ada apaan sih? Saya baru masuk ke teras. Kecium udah. Kok bau busuk lagi nih. Jangan-jangan mati lagi nih. Sugestinya udah kesana kan. Karena udah sering kejadian di situ kan. Tapi enggak biarin. Nggak mikir yang aneh-aneh. Ini baunya nyengat. Kok baunya nyengat ya? Ngubungin si RT. Nah, itu waktu itu saya hanya berdua nih sama RT nih. Ke rumah itu. Saya pikir pintu nggak dikunci, pintu dikunci. Begitu saya pegang pintu slotnya gini, saya dorong, nggak terkunci tuh kak pintu utama loh. Kita buka, begitu baru buka pintu nih, Mister Tanaka sudah di atas, sudah tergantung. Di atas di mana? Balkon. Di dalam rumah? Di dalam rumah. Jadi pintu masuk atas ini kan teras kecil. Oh. Teras kecil kamar dulu buat kamar anaknya. Kan di atas ada kamar 2 nih. Ada balkonnya nih. Itu misternya di situ. Sudah kan? Ya posisinya itu lidahnya udah keluar. Lidah keluar, mata keluar darah sedikit. Dan yang bikin baunya nyengat, yaitu kutu mayatnya ini udah keluar. Kutu mayatnya udah keluar. Nah kita kan bingung mau ngubungin siapa. Karena kita kan nggak punya kontak keluarganya beliau tuh nggak punya kita. Dan memang dia nggak ada keluarga di Jakarta. Keluarganya semua ada di luar. Dah, kita laporan polisi. Biarin dia polisi deh. Itu saya yang motong itu talinya. Dipegang begini aja ini udah kulitnya itu hampir kena kelupas. Itu pakai kaosnya masih ada sampai sekarang. Masih ada di rumah itu. Tapi cakep waktu meninggalnya itu si Mister. Jadi samping jenazahnya dia itu pas di talinya tuh atas buat ngikat besinya. Ini meja panjang. Itu ada duit, ada ATM, ada perhiasan, jam Rolex, HP, laptop, sama surat rumah. Itu disiapin semua sama surat 1 lembar itu. Cuman bahasanya bahasa Jepang. Kampungnya dia, bahasa Jepang. Nah kita kan gak ada yang tahu bahasa Jepang kan. Dan nanti ya polisi deh yang ngurus deh. Pihak kepolisian yang ngurus, teleponlah kedutaan Jepang. Dan Jepang, itu sempat saya denger ada yang baca ini surat nih. Sakit hati. Nah, sakit hati. Kok kayak yang dulu sakit hati nih. Panggil yang bacain surat, Pak, maksudnya gimana ini? Tulisannya itu apa? Ini sakit hati, Pak. Istrinya selingkuh. Oh, pantes. Karena sebelum kejadian, 2 minggu sebelum kejadian nih, kan istrinya datang. Info dari mbaknya, itu berantem. Berantem itu si misternya sama istrinya. Ya mungkin karena sakit hati, dengar istrinya selingkuh di situ. Memang semua yang ngurus kedutaan yang kita
untuk ngurus begituan kan nggak ngerti, karena kan ini bukan orang Indonesia kan, semuanya dibawa orang kedutaan, semuanya dari mulai yang ditinggal itu hartanya dia segala macem dibawa semuanya, sampai jenazahnya pun dari kedutaan yang urus. Oh gitu. Iya. Nggak ada yang datang dari Jepang keluarganya ngejemput gitu. Nggak ada, karena dibikin secepat sih. Begitu kejadian itu menjelang sore sih, jam 4-an itu langsung polisi ngubungin pihak kedutaan. Jam 8 malam langsung dibawa jenazah. Ki, nih saya jadi penasaran. Jadi posisi meninggalnya Mr. Tanaka ini sama tempat kejadian keluarga sebelumnya itu sama apa beda? Sama. Satu rumah itu. Ya, tapi ruangannya sama apa beda? Ruangan sama. Oh sama. Ruangan sama. Karena yang di kamar utama itu. Iya, kamar utama ini kan dulu yang ditemukan yang pada mati itu. Iya. Si Mister pun tidurnya di situ. Oh, gantungnya? Di atasnya persis, di atas kamarnya persis. Nih setelah kejadian, ada yang sempat melihat sosoknya nggak? Nah, kalau untuk sosok si Misternya ini, yang melihat langsung langganan bajainya. Langganan bajai. Langganan bajai sama Ibu Roni, langganan tukang pijitnya. Nah, itu saya tanya langsung karena si langganan bajai ini kan belum tahu kan, belum tahu kalau si Mister ini udah nggak ada. Itu katanya jam 6 sore itu telepon si Mister jemput. Ya jemputnya ini kan si langganan ini tahu jemputnya di mana. Dianterin sampai ke rumah, masuk katanya. Masuk. Itu setelah kejadian meninggal ini baru 12 hari. Baru 12 hari. Itu dianterin. Jadi habis nganter dianterin masuk. Dianterin ke rumahnya. Orang langganan bajai sampai sumpah-sumpah kok. Sumpah demi Allah saya nganterin ke dalam si Mister. Mas, orang si Mister udah 12 hari udah gak ada kok. Ngawur nih foto-fotonya nih, kita liatin semua. Masa sih kamu di kampung nggak tahu kalau Misternya nggak ada. Orang telepon kok. Coba lihat ada nggak panggilan masuk, dilihat di HP, nggak ada. Tapi menurut langganan bajai ini dia nganterin. Sampai sumpah-sumpah dia nganterin saya Pak. Demi Allah saya nganterin Mister tuh masuk ke dalam. Mau saya yang bukain pintunya kok. Wah ini nih yang begini nih. Nah, kejadian yang keduanya lagi, tukang urut, tukang pijitnya, langganan tuh, Bu Roni. Dia pun nggak tahu kalau si Mister ini udah nggak ada. Nah, tadi jam 9 ditelepon suruh pijitin badannya dia. Capek katanya. Dipijitin. Tapi kalau tukang pijit ini ketemu dengan Pak RT. Ditegur tuh sama Pak RT. Bu Roni ngapain dari rumah itu? Mijitin si Mister, katanya kecapean. Mister udah nggak ada, udah meninggal 12 hari yang lalu. Orang saya habis mijitin, aduh lah argumentasi tuh. Si Bu Roni nggak percaya juga. Yang ketiganya, si mbaknya. Kan setelah si Mister ini dibawa, mbaknya kan masih tetap di situ. Yang tukang masak. Ya, karena kan jagain rumah itu dulu kan, nungguin rumah itu. Karena barang-barang masih banyak, nggak mungkin ditinggal dong. Takutnya ada maling atau dijarah orang kan, bisa jadi kan. Nah, itu mbaknya juga diliatin wujudnya. Ditampakin si Mister. Minta makan katanya. Minta makan. Mbak masak. Masak, jalan masuk ke kamar tuh. Tuh mbaknya sampai nggak mau tidur lagi di situ. Mintanya tiap malam nih di teras sama suaminya nungguin di situ. Kadang saya nemenin di situ. Itu kejadian seperti itu. Yang jelas-jelas benar itu ya tukang bajai, Bu Roni, tukang pijitnya.
Mau mijitin misternya katanya. Padahal misternya udah 12 hari yang lalu sudah nggak ada. Berarti kedua langganan ini bukan warga sekitar ya, warga yang jauh ya, makanya nggak tahu ya. Bukan. Kurang lebih ya 1 jam lah kalau dari tempat si misteri ini ke rumah mereka. Jauh, bukan warga situ juga. Bukan, dia mangkalnya juga bukan mangkal di situ, tapi memang langganan. Ya, kurang lebih 1 jaman lah kalau dari tempatnya si mister. Makanya dia nggak tahu, nggak mengerti kalau si mister ini meninggal. Itu. Kalau selain si pembantunya atau tukang masaknya sama yang langganan itu, warga sekitar pernah nggak Kalau diperlihatkan atau warganya melihat sepintas. Warganya melihat sepintas. Itu pun saya juga pernah melihat si mister ini sepintas. Karena yang saya hafalkan itu kan mister ini kan senangnya pakai kemeja abu-abu sama celana hitam nih. Itu sempat saya lihat si mister masuk. Nggak berani lagi saya lewat situ. Dan warga pun lihatnya itu. Kalau warga ngelihatnya biasa pakai celana pendek, pakai kaos biasa. Itu lagi nongkrong, duduk di teras, melongo aja. Kan aktivitas dia kalau sore kan begitu. Selesai muter-muter nih keliling, dia duduk di teras, diem, melongo aja. Itu warga sempat lihat juga di situ. Tapi kalau untuk si mister ini, jujur nggak ada gangguin ya, ataupun wujudnya ini serem enggak. Serem hanya di saat saya putus talinya nih. Itu memang keadaan serem. Karena lidah keluar, matanya keluar darah. Begitu kesana yang sering diliatin ya, yang sudah benar-benar lihat si mister ini, hanya pucet tok. Oh gitu. Hanya pucet, nggak seperti kejadian pertama ya sama kejadian yang kedua. Mungkin yang pertama itu udah apa namanya dimasukin itu. Ya karena mungkin udah ditumpang oleh inilah. Tapi ya dari kejadian pertama, kedua sampai ketiga, sampai sekarang itu rumah masih benar-benar angkernya luar biasa. Kan dari kejadian pertama nih, kedua sama ketiga kan di rumah itu kan sama ya? Sama satu rumah. Berarti kan energinya tuh negatif ya? Bah, energinya. Dan yang pertama itu kan kasusnya itu sakit hati ya? Sakit hati. Karena hamil dihamilin oleh bosnya sendiri. Yang kedua, itu pun kemungkinan sakit hati juga. Tapi sakit hati di bidang usaha. Ya, yang ketiga. Ketiga, sakit hati lagi karena istrinya selingkuh. Iya. Jadi saya tarik kesimpulan dari ketiga kejadian ini, semuanya sakit hati. Kasusnya semua sama. Itu sakit hati semua. Mungkin ya kalau yang merasakan mah sakit hati seperti itu kan mendalam, apalagi yang pertama. Itu sakit hatinya luar biasa. Dari kejadian Mr. Tanaka itu sampai sekarang itu kondisi rumah gimana, Ki? Dari kasus Mr. Tanaka sampai sekarang tahun 2024 ya, itu keadaan kosong. Tersisa itu hanya kasurnya Mister, masih sampai sekarang masih. Jadi lemarinya dia masih, terus kasur, spring bednya dia masih, itu pun hancur. Karena di situ kan kalau banjir naik dah, masuk. Jadi rumah ini udah nggak keurus. Nggak ada. Rusak berarti? Nggak ada. Hanya PLN ini tok listrik diputus. Ada yang keluar masuk Kak? Kalau masuk saya sering masuk. Nggak orang lain selain Ki Dewo? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Itu pun saya masuk paling hanya sekedar lihat kali pintu ataupun teralis ada yang ngambil. Hanya itu tok. Kalau masuk muter-muter ke dalam nggak berani ya. Berarti statusnya rumah itu masih milik keluarganya Mr. Tanaka? Info sih sudah milik orang lain. Oh sudah milik orang lain karena dari pihak kedutaan itu sempat dilelang. Karena kan nggak ada tulisan ataupun nggak ada warisan nih dari si Mister ini setelah dia meninggal ini mau dikasihkan ke siapa itu nggak ada. Nggak ada. Tulisannya hanya itu tok karena sakit hati istri selingkuh.
Oke. Dan barang-barangnya itu pun ya dibawa semua sama kedutaan. Berarti sampai saat ini pemilik barunya belum ketahuan? Belum ketahuan, baru informasi sih katanya yang beli orang Pondok Indah, tapi belum tahu nih siapa orangnya. Oke, Ki. Kosong sampai sekarang. Dan kosongnya ini masih sama, Mas. Gangguan itu masih sama. Dari mulai yang pertama, kedua, sampai ketiga. Kalau ketiga ini sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu menonjolkan banget nih. Yang menonjol banget ini kejadian 1 dan 2. Ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan Ki Dewo bisa dibilang kenal baik nih sama Mr. Tanaka ini. Menurut Ki Dewo, kebaikan apa nih yang paling membekas sampai saat ini dari Mr. Tanaka? Kalau untuk kenal akrab banget sih enggak. Tapi kalau untuk ya sekedar kenal dekat sih enggak juga sih. Hanya ini orangnya baik, bagi saya itu baik orangnya. Dan kebaikan beliau itu pun waktu rumahnya dia itu kan komplek kita kan banjir nih. Sempat kita kena banjir bandang kan, banjir gede itu. Nah itu kita bersih-bersih rumahnya dia, nyuruh, saya pun ikut bantuin. Itu 7 orang, 1 orang dikasih 2,5 juta semua. Dari 7 orang itu. Wow. 2,5 juta, 2,5 juta. Itu sebagai bukan upah kerja katanya. Buat jajan katanya. Jajan. Buat jajan, selesai kita kelar lagi, kita dikasih lagi 300 ribuan 1 orang. 300 ribu. Itulah kebaikan dia. Itu yang saya alamin ya untuk pribadi saya loh. Untuk pribadi saya, bagi saya dia baik. Baiknya yaitu bukan tak pagi negor dia, halo mister, ngarepin duit dia, enggak. Memang iya setiap pagi dia keluar kerja, kita tegur, halo mister, pagi. Itu pasti ngasih ke kita. Bukan saya tok loh, semua yang ada di situ. Kan dulu di situ ada pangkalan ojek nih. Itu semuanya yang mangkal di situ dikasih. Buat kopi. Itu kebaikan yang saya ingat loh, beliau. Oke. Dan kebaikan lainnya bagi saya nih, kan setahun sekali kita muter kan untuk kita minta THR untuk di warga. Beliau yang paling gede. Dan nggak mau ditulis di list. Nggak mau. Nggak mau. Walaupun dia agamanya beda, kita dipanggil satu-satu. Suruh data namanya nih. Nanti jam sekian ke rumah. Ya. Itu kita dibeliin sarung, baju koko, peci. Dan untuk amplopnya sendiri pun 1 orang nih, security sama kebersihan. Itu amplopnya lumayan, Mas. Udah dibeliin baju koko, sarung, pici, sejadah. Itu amplopnya ada lagi. Amplopnya ini 1 orang 2 jutaan. Sementara anggota kita banyak, 12 orang loh keamanan. Siang malam, kebersihan, 10 orang. Sama semua, nggak dibeda-bedakan. Nah, Sobat Buntu, itulah cerita panjang dari Ki Dewo tentang satu rumah yang memiliki pengalaman mistis 3 kejadian tragis. Makasih banget Ki udah datang ke sini, udah cerita juga. Sudah diundang ke studio nih. Sama-sama. Ya, buat Sobat Buntu, pokoknya tonton terus Jalan Buntu.